Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, lalu selamat di dunia dan akhirat. Pada kesempatan video ini kita akan melanjutkan seri materi pada mata kuliah konsep dasar matematika sekolah dasar dan lab, yaitu mengenai persamaan dan ketidaksamaan. Tujuan dari mahasiswa mempelajari materi persamaan dan ketidaksamaan adalah diantaranya mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian persamaan dan ketidaksamaan linier serta mampu menyelesaikan permasalahan persamaan dan ketidaksamaan linier. Jantan Seperti ketemu itu. jantan. Hati ya, jagain ya, jagain ya, jagain ya. Wow, 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 wow. Kemudian metode yang digunakan adalah dengan cara daring. Kita menggunakan metode daring yang sudah ditentukan oleh FKIP Universitas Pasundan. Lalu kemudian mendiskusikan pengertian dan sifat-sifat persamaan dan ketidaksamaan. Seperti itu, mengkaji dan membahas soal-soal terkait persamaan dan ketidaksamaan. Seperti itu. Pada materi persamaan dan ketidaksamaan, banyak sekali dari materi ini yang bisa teman-teman pelajari seperti itu. Dari persamaan linier, untuk mengetahuinya teman-teman perlu membuat suatu keadaan di mana persamaan linier adalah suatu persamaan dengan satu variabel. Kita mempelajari dulu apa itu variabel, apa itu koefisien, lalu apa itu konstanta. Seperti itu. Yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertingginya variabelnya adalah 1. Oke, Bapak izin share screen, teman-teman. Nah, ini tampilannya Bapak dapat dari materi PLPG pada tahun 2017. Seperti itu. Nah, konsep dasar persamaan linier itu adalah suatu persamaan ya dengan satu variabel, satu peubah, seperti itu, yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya 1. Oke. Bentuk umum persamaan linier adalah AX plus B sama dengan 0. Seperti itu. Dalam menyelesaikan persamaan linier, dapat dilakukan dengan memisahkan variabel dan konstanta pada ruas yang berbeda. Oke, 5 ini adalah koefisien, X ini adalah variabel, dan 2 ini adalah konstanta. 3 ini adalah koefisien, X ini adalah variabel, dan 10 ini adalah konstanta. Misalkan contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut ini. 5x min 2 sama dengan 3x plus 10. Penyelesaiannya, kita pisahkan variabel dan konstanta dengan konstanta pada ruas yang berbeda. Seperti itu. 5x min 2 sama dengan 3x plus 10. 5x min 2 sama 3x plus 10. Kita berikan penjumlahan yang sama. Jadi ruas kiri kita kurangi 3x.
Ruas kanan kita kurangi 3X seperti itu. 5X min 3X sama dengan 3X plus 10 min 3X. 3X-nya dicoret seperti itu. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi negatif 2. Seperti itu. Ruas kiri dan ruas kanan kita jumlahkan negatif 2. Ruas kiri kita tambahkan plus 2. Ruas kanan kita jumlahkan plus 2. Yang kiri 2-nya kecoret. Yang kanan jadi 10 plus 2. Jadi kita melakukan penjumlahan dan pengurangan sesuai dengan nilai kedua-duanya. Maka didapat 5X min 3X sama dengan 2 plus 10. Seperti itu. 5X min 3X sama 2X, 2 plus 10 sama dengan 12. Maka didapat X adalah 12 dibagi 2. X sama dengan 6. Seperti itu. Yang kedua adalah mengubah masalah ke dalam matematika berbentuk persamaan linear satu variabel. Untuk menerjemahkan kalimat cerita ke dalam kalimat matematika atau model matematika diperlukan langkah-langkah untuk menyusun kalimat matematika atau model matematika seperti itu. Berikut ini langkah-langkah menyusun model matematika. Seperti itu. Buatlah sketsa atau diagram jika soal memerlukan. Nomor kedua, data yang ada dalam soal tersebut diterjemahkan dalam satu atau beberapa persamaan atau ketidaksamaan linier satu variabel, kalimat matematika atau model matematika. Nah, biasanya dia berbentuk realistik matematik seperti itu. Misalkan Sugi oke, kita lanjutkan kembali materi tadi tentang persamaan dan ketidaksamaan seperti itu. Ya, Bapak izin share screen. Jadi ini ada contoh persamaan dan ketidaksamaan yang direalisasikan ke dalam keseharian siswa. Misalkan Sugi, Sugi membeli 3 kilogram. Sugi membeli 3 kilogram gula pasir. Dia membayar dengan selembar 20 ribuan dan menerima uang kembalian sebesar 3.500. Nyatakanlah ke dalam matematika jika harga gula X rupiah setiap kilogram. Nah, penyelesaiannya adalah misalkan harga gula sama dengan X, maka 3 kilogram kali harga gula sama dengan 20.000 dikurangi dengan kembalian 3.500. 3X, harga gula X, misalkan dalam bentuk variabel, 20.000 min 3.500, 3X sama dengan 6.500. Nah, maka harga gula 6.500 dibagi 3, itulah harga dari setiap kilogramnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam bentuk pertidaksamaan, konsep dasar pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang memuat ungkapan lebih dari atau sama dengan, kurang dari, atau kurang dari atau sama dengan. Pertidaksamaan muncul dari kasus-kasus sebagai berikut. Misalkan tidak kurang dari 700 siswa gagal dalam ujian akhir nasional tahun ini. Pernyataan ini secara matematis ditulis X
lebih besar atau sama dengan 700, X banyaknya siswa yang gagal. Jadi tidak kurang dari 700 siswa gagal dalam ujian nasional tahun ini. Lalu pada jalan tertentu tertulis rambu beban maksimum 4 ton. Pernyataan ini dapat ditulis sebagai berikut. B kurang dari atau sama dengan 4. Dengan B adalah beban maksimum. Lalu Stephen mendapatkan nilai 66 dan 72 pada 2 tes yang lalu. Jika ia ingin mendapatkan nilai rata-rata paling sedikit 75, berapa nilai tes ketiga yang harus diperoleh? Persoalannya dapat ditulis 66 plus 72 plus X bagi 3 lebih besar atau sama dengan 75. Kemudian kalimat matematika di atas yang menggunakan tanda-tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan dinamakan ketidaksamaan. Nah, ini simbol di dalam bentuk notasi dan garis bilangan, misalkan X lebih besar A. Nah, ini X lebih besar A. A tidak masuk ke dalam nilai X. Jadi dia dimulai dari A lebih sekian. Seperti itu. Nah, ini garis bilangannya. Dia mengarah ke kanan. X lebih besar atau sama dengan A. Ini. Dan A-nya masuk. X sama dengan A. A-nya masuk ke dalam nilai X. Seperti itu. X kurang dari A. Ini dia ke kiri, bagiannya ini. Lebih baik ini ditebalkan. Jadi lebih baik si garis ini ditebalkan aja. Ditebalkan ke sini. Nah, ini juga ditebalkan. Jadi si garisnya yang ditebalkan. Ini ke kiri, tebalkan aja garisnya. Ini ada bulatan penuh, ada bulatan kosong. Nah, kalau bulatan kosong, dia si nilainya dia tidak masuk ke dalam nilai X. Kalau penuh, dia masuk ke nilai X. Ini juga si X-nya tidak masuk, ini nilainya masuk. Jadi lebih baik ini ditebalkan saja, si garisnya. Ini X lebih besar atau sama dengan A, dan X kurang dari atau sama dengan B. Jadi dia antara A dan B. A dan B-nya masuk ke dalam nilai X. Di batas intervalnya ini. X kurang dari A atau X lebih besar atau sama dengan B. Ini kayak gini. Ke kiri dan ke kanan. Notasi atau simbol. Simbol lebih besar atau lebih dari, artinya lebih dari. Ini dibacanya lebih dari. Simbol lebih dari atau sama dengan, dibacanya ini. Ini kurang dari atau sama dengan. Ketidaksamaan linear adalah ketidaksamaan pangkat 1. Nah, ini jadi variabelnya dia pangkat 1. 7x. 7x itu mempunyai makna bahwa x-nya pangkat 1. Selesaikan 7x plus 21 lebih besar atau sama dengan 14 misalkan. Itu 7x plus 21 min 21 lebih besar atau sama dengan 14. Jadi kedua ruas dikurangi 21. Ini coret, kurangi 21, maka dapat 7x lebih besar atau sama dengan negatif 7. Maka X adalah kedua ruas dibagi dengan 7. Maka X lebih besar atau sama dengan negatif 1. Maka kalau dibuat dalam garis bilangan, nah kayak gini. X lebih besar atau sama dengan negatif 1. Jadi X-nya masuk ke dalam, negatif 1-nya masuk ke dalam X. Sifat-sifat ketidaksamaan. Nah, teman-teman juga harus memahami sifat-sifat ketidaksamaan apa saja. Seperti itu. Sifat-sifat ketidaksamaan, sifat tak negatif. Nyatanya ada sifat tak negatif. A, anggota bilangan real, maka lebih besar atau sama dengan 0. Sifat transitif, untuk A, B, C anggota bilangan real. Jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Ini sifat transitif. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Ini sifat transitif. Sifat penjumlahan. Untuk A, B, C anggota bilangan real,
Anggota bilangan real adalah bilangan gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam pecahan A, B dengan A bilangan bulat dan B bilangan bulat. Lalu irasional adalah bilangan yang tidak bisa dibentukkan A dan B anggota B. Contohnya apa? Nilai pi, nilai epsilon, akar 2, akar 3 itu termasuk bilangan irasional. Nah, untuk sifat penjumlahan untuk A, B, C anggota bilangan real, jika A kurang dari B, maka A plus C kurang dari B plus C. Jika A lebih dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Jika kedua ruas ketidaksamaan dijumlahkan dengan bilangan yang sama, tidak mengubah tanda ketidaksamaan. Jadi kita jumlahkan, si tanda ininya, ketidaksamaannya kurang dari atau lebih dari, dia tidak berubah. Seperti itu. Yang keempat, sifat perkalian. Jika A kurang dari B, C lebih dari 0, maka AC kurang dari BC. Jika A lebih besar dari B, C lebih besar dari 0, maka AC lebih besar dari BC. Jika A kurang dari B, dengan C kurang dari 0, maka AC kurang dari BC. Ketentuannya, jika kedua ruas bilangan dikalikan bilangan real positif, tidak akan mengubah tanda. Jadi bila dikalikan dengan bilangan positif, dia tidak mengubah tanda penjelaksanaannya. Sedangkan jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan mengubah tanda kesaksamaannya. Jadi kalau dia dikalikan dengan bilangan negatif, maka dia akan mengubah tanda kesaksamaannya. Sifat kebalikan, jika A lebih besar 0, maka 1 per A lebih besar dari 0. Jika A kurang dari 0, maka 1 per A kurang dari 0. Suatu bilangan dan kebalikannya memiliki tanda yang sama, baik untuk bilangan positif maupun negatif. Kemudian C, himpunan penyelesaian ketidaksamaan, seperti itu. Himpunan penyelesaian ketidaksamaan dapat ditunjukkan pada garis bilangan seperti gambar berikut ini. Nah, ini garis bilangannya, ini termasuk interval tertutup. Yaitu X, di mana X lebih besar atau sama dengan A, dan X kurang dari atau sama dengan B. Dengan X anggota bilangan real, maka himpunannya A, B. Ini himpunan penyelesaiannya. Ini interval setengah tertutup, yang di A-nya masuk, ini bulatan penuh. Oke, Bapak besarkan. Nah, ini. B-nya adalah dia bulatan terbuka. Jadi B-nya tidak masuk ke dalam nilai X. Seperti itu. Nah, ini X, di mana X lebih besar atau sama dengan A, dan X kurang dari B dengan X anggota bilangan real. Nah, ini juga, kalau dia X-nya masuk, dia kurungnya kurung siku. Kalau B-nya tidak masuk, dianya kurung biasa. Ini juga karena A dan B-nya masuk, dia menggunakan kurung siku. Seperti ini. Bapak bisa. Nah, gini. Lalu ada interval terbuka. Nah, jadi kiri dan kanan dia terbuka. Oh, ini setengah tutup. Oh, dua-duanya ini masuk setengah tertutup. Ini mah terbuka di kanan, ini terbuka di kiri. Ini X, di mana X lebih besar dari A dan X kurang dari sama B dengan X ada bilangan real A dan B. Ini interval terbuka. Kiri dan kanan dia terbuka. X, di mana X lebih besar A dan X kurang dari B dengan X ada bilangan real. Nah, jadi kalau dia terbuka, dia kurung tutupnya kurung tutup biasa. Nah, ini interval setengah garis, jadi dia menuju tahingga ke sini. Ini X lebih besar atau sama dengan A. Ini lambang tahingga. Ini A-nya tidak masuk, X lebih besar dari A. Ini X kurang dari atau sama dengan A, ini X kurang dari A. Ini min tahingga, jadi dia menuju negatif. Seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Tunjukkan dengan garis bilangan bahwa X kurang dari atau sama dengan 4 dengan X anggota bilangan real. Nah, ini adalah gambarnya. X, di mana X kurang dari atau sama dengan 4 dan X anggota bilangan real. Dia menuju ke kiri, menuju ke negatif. Selanjutnya adalah mengubah masalah dalam matematika berbentuk ketidaksamaan linear satu variabel.
Seperti halnya pada persamaan, persamaan pun dapat dibuat kalimat matematika atau model matematika. Untuk membuat kalimat matematika atau model matematika pada ketidaksamaan sama seperti yang kita lakukan pada persamaan. Untuk menerjemahkan kalimat cerita pada ketidaksamaan linier, satu variabel ke dalam kalimat matematika atau model matematika, diperlukan beberapa penguasaan tentang pengertian istilah-istilah dan penulisan dalam ketidaksamaan linier satu variabel. Contohnya, umur Adi 5 tahun mendatang lebih dari 20 tahun. Nyatakan dalam matematika jika umur Adi X tahun. Misalkan umur Adi X, 5 tahun mendatang X lebih besar dari 20. Maka bentuk ketidaksamaannya adalah X plus 5 lebih besar dari 20. Seperti itu. Referensinya dari Alimuddin, lalu Sumandiono. Oke, begitulah materi persamaan ketidaksamaan. Teman-teman silakan baca dalam bentuk referensi lain, mulai dari buku, jurnal, website, di video YouTube, seperti banyak sekali referensi yang bisa teman-teman baca. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di kolom diskusi. Silakan untuk melakukan resume dan silakan pelajari. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.